Halo guys, hari ini gua mau berbagi decklist gua yang gua pakai untuk kompetisi YCC Yu-Gi-Oh! Customer Championship 2002. Jadi di bulan Mei ada sebuah kompetisi yang pesertanya itu ada 40 orang. Dan peserta-pesertanya ini adalah mereka yang dipilih secara langsung oleh toko-toko yang menjual kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Dan tentu orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang memang dipandang hebat dan mampu berkompetisi ya. Dan ada di antara mereka juga untuk mendapatkan slot supaya bisa mewakili toko, mereka harus mengikuti kompetisi dulu gitu ya, kompetisi untuk saringan di daerahnya. Dan gue beruntung gue bisa menjadi bagian dari yang dipercaya oleh toko untuk menjadi player gitu ya di kompetisi ini. Nah, kenapa cuma 40? Ya karena persoalan tempat ya. Jadi tempatnya hanya memadai untuk 40 orang. Kalau kompetisi ini diadakan 2 hari, tentu saja pesertanya bisa ratusan ya. Bisa 80, bisa 120 gitu ya. Kita bisa mengadakannya 2 sampai 3 hari. Tapi karena kompetisi ini 1 hari, jadi hanya untuk 40 orang saja. Nah, di kompetisi ini bersyukur gue bisa duduki peringkat yang pertama ya. Dan gue menggunakan deck Branded Despia. Hari ini gue mau berbagi decklist gue, semoga berguna buat kalian. Tapi deck ini hanya relevan di metagame saat itu, yaitu di bulan Mei, dimana metanya itu ada Branded Pure, ada Branded Brave, ada Branded Eldritch, lalu ada Floundries, ada Sword Soul, dan beberapa deck kompetitif lainnya seperti Dragon Link. Nah, di kompetisi ini ada 5 ronde untuk Swiss. Jadi 5 ronde untuk menentukan top 8. Nanti di top 8 akan terus berkompetisi sampai ada top 4, dan di top 4 nanti akan berkompetisi lagi sampai di final ya. Nah, dan di pertandingan ini gua di Swiss Round berhadapan dengan 2 Floundries ya. Lalu Eldritch Despia, Brave Despia, dan Blackwing ya. Dari 5 Swiss Round ini gua berhasil menang 4 kali dan kalah 1 kali melawan Floundries karena batu angin, yaitu deck gigi banget untuk ngelock kita special summon monster kecuali win tipe monster ya. Nah, di top 8 gue melawan Brave Virtual World. Kemudian di top 4 gue melawan Eldritch Branded, dan di final gue melawan Eldritch Branded lagi gitu ya. Dan 1 kali match itu ada 40 menit. Beberapa match gue berhasil lalui dengan menang time karena gue pakai Masquerade gitu ya. Oke, gue langsung berbagi aja decklist gue ya. Sekarang main decknya dulu. Di main deck gue menggunakan 3 Aluber, jelas ya, staple. Normal summon dia. Kita bisa menambahkan spell trap Branded dari deck ke tangan ya. Lalu dia juga punya efek punya efek yang bagus untuk spesial memanggil dirinya sendiri, SS dirinya sendiri dari graveyard ke field dengan menarget monster lawan di field gitu ya. Jadi kalau lawan special summon extra monster, special summon extra monster gitu ya, monster extra deck gitu ya. Nah, kita bisa langsung aktivasi efeknya Aluber dari graveyard, target monster yang ada di field, negate efeknya, dan kalau berhasil kita bisa special summon dia dari graveyard gitu ya. Kita bisa dapat badan juga untuk mengurangi damage gitu ya. Lalu gue pakai Despian Tragedy. Gue pakainya 3, orang-orang biasanya pakainya 2. Gue suka pakai 3 karena dia punya 2 efek. Efek yang pertama adalah kalau dia kekirim ke graveyard atau terbanis dengan efek kartu, kita bisa menambahkan
monster Despia dari deck tangan, dan tentu aja untuk menambahkan Aluber ya, atau menambahkan kartu-kartu Despia lainnya yang dibutuhkan dalam permainan ya. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakan efek adisionalnya, kita bisa menggunakan efeknya yang kedua, yaitu kita bisa banish dia lalu men-set spell trap branded yang ada di graveyard ke field ya. Jadi dia punya efek recovery juga untuk spell trap branded ya. Itu makanya gue masukin dia 3 di deck karena ada efek recovery-nya ya. Gue pakai komedi, gue pakai Despian Komedi, Dramaturge of Despia, dan Ad Libitum. Jadi ini trio yang lu bisa masukin dan lu bisa nggak masukin juga. Yang pasti di antara trio ini yang wajib masuk sih pasti Ad Libitum, karena efeknya yang bisa special summon Despia atau fusion monster yang level 8 ke atas dari banish atau dari graveyard dia ke field. Nah, kalau Dramaturge bisa dimasukin bisa nggak juga. Ini gue masukin untuk kepentingan OTK ya, karena kalau dia dijadiin material ketika dia dikirimkan dari tangan ke graveyard sebagai material fusion atau terbanish dari tangan atau dari graveyard karena material sebagai material fusion, kita bisa special summon dirinya ke field ya. Dan kalau dia berhasil ke special summon, ya tentu saja attack-nya 3000 gitu ya. Lalu untuk dia, kalau untuk komedi sendiri itu biasanya gua pakai untuk mendodge monster fusion yang ada di field gua, untuk agar dia tidak terkena efek kartu monster lawan. Contoh efek-efek kartu lawan misalnya gini, kalau gua panggil Albion misalnya, Albion efeknya aktif lalu dia ditarget oleh Imper, oleh Veiler, atau oleh Forbidden Chalice. Nah, gue bisa aktifin efeknya komedi dengan mentribut Albion yang ditarget oleh kartu-kartu tadi gitu ya. Sehingga kartu-kartu tadi tidak bisa resolve ya, karena targetnya sudah tidak ada, dan akhirnya Albion bisa bisa fusion summon di putaran itu ya. Nah, ini komedi, kalau efeknya komedi itu adalah tribute, fusion, lalu special summon dirinya gitu ya. Nah, ini juga gua pakai di main deck untuk deck-deck seperti Despia Branded yang menggunakan skill drain di main decknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada skill drain di main deck dan skill drain itu di field, gue bisa panggil Chimera efeknya aktif, Despian Komedi efeknya aktif untuk tribute Chimera. Nah, jadi Chimera bisa nembak skill drain gitu ya, dan komedi bisa special summon dari field untuk next play lagi untuk melakukan fusion dan seterusnya ya. Jadi di kompetisi itu ini komedi menurut gue wajib sih, karena kartu-kartu di belakang seperti Floodgate itu sungguh mengganggu ya, contohnya skill drain ya. Itu makanya gue masukin komedi di main deck. Lalu jelas target material untuk Branded Fusion adalah Fallen Albas. Dia punya efek Super Poly ya, sekalipun nggak sama ya. Kalau Super Poly kan kita nggak bisa, lawan nggak bisa respons sama sekali gitu ya. Kalau ini bisa ya. Jadi, tapi ini berguna banget untuk di meta sekarang, karena di meta sekarang kan mirror ya, branded ya. Jadi kita bisa ngambil monster-monster lawan untuk dijadikan material fusion, panggil fusion summon kita ya, monster kita. Lalu kartu tambahan Springen Skid ya, Mercurier dan Albion ya. Ini sebetulnya kartu-kartu yang standar banget di pure branded, karena bisa ditambahkan dengan menggunakan Branded Loss ya. Jadi ketika Branded Loss ini ada di field dan kita berhasil fusion summon di putaran itu, kita bisa menambahkan monster-monster yang mention Fallen of Albas di teksnya. Nah, 4 kartu ini kan, ini jelas Fallen Albas namanya, dan 3 kartu ini mention
Fallen of Albas di teks kartunya. Jadi ini bisa ditambahkan ke tangan dengan menggunakan efek Branded Lost gitu ya. Nah, ini gue pakai 3 kartu ya, Splinter Skid untuk menambahkan Branded Spell Trap dari deck ke tangan, cost-nya mengembalikan 1 kartu ke bottom deck. Albion untuk draw 1 kartu, ngedam Fallen of Albas. Kalau Mercurier ini hand trap untuk menegate efek monster kartu lawan kalau kita kontrol fusion monster yang materialnya ada Fallen Albasnya. Lalu kalau misalnya dia kebanis karena efek kartu, bukan efek kartu sih, kalau dia terbanis saja ya. Kalau dia terbanis kita bisa menambahkan 1 kartu monster yang mention Fallen of Albas. Yang mention Fallen of Albas ya jelas ini ya. Jadi kalau Mercurier terbanis kita bisa menambahkan 3 kartu monster ini gitu ya. Nah ini gue pakai 3 untuk gue masing-masing 1 ya, pakai itu. Lalu yang terakhir monsternya gue pakai Fairy Tail Snow ya. Ini juga berguna untuk yang membanus Mercurier untuk nge-plus 1 gitu ya, dan juga untuk interupsi di putaran lawan. Nah di kompetisi YCC itu beberapa kali Fairy Snow itu ke tangan ya. Jadi ketika gua normal summon dia, kan efeknya aktif itu menutup kartu monster lawan ya, Book of Moon gitu ya. Nah mau nggak mau lawan mesti menegate dia gitu. Nah jadi itu forcing lawan untuk mengaktifasi efek monsternya atau kartu-kartu tertutup lainnya. Ini bagus banget ya. Apalagi kalau misalnya di kartu di tangan kita itu ada opening nih. Kalau ada opening ya Aluber tidak harus di normal summon gitu. Aluber bisa di special summon dari deck. Ini Snow. Lalu untuk brandednya gue pakai branded opening, special summon dari deck, dan efek untuk supaya kita bisa special summon dari deck adalah membuang 1 kartu dari tangan ya ke deck, nah, itu ke graveyard. Nah, itu bukan cost ya, itu efek. Jadi kalau misalnya kita aktifin branded opening, itu lawan mengaktifkan Ash untuk menegate opening, kita nggak buang apa-apa gitu ya. Ya branded opening negate aja. Tapi kalau branded openingnya resolve, baru kita bisa buang salah satu kartu yang ada di tangan kita dan spesial summon kartu monster dari deck gitu ya. Dia bisa punya efek proteksi juga. Jadi kalau monster kita di Rejeki, di Lightning Storm, dia bisa menggantikan kehancuran monster-monster kita itu dengan membanis dirinya gitu. Jadi dia bisa jadi pengganti, substitute untuk destroy effect. Kemudian pakai Brand Fusion dari SD Albas, kartu GG. Orang biasanya menggunakan kartu ini untuk special summon dengan material dari deck. Padahal kartu ini bisa menggunakan material dari tangan juga dan dari field juga. Jadi nggak harus dari deck. Kalau dari deck nggak ada material yang valid dan yang valid ada di tangan atau di field, kita tetap bisa menggunakan Branded Fusion gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan itu dan jangan sampai kita salah ya dalam menggunakan Branded Fusion ya, karena Branded Fusion itu bisa menggunakan material dari tangan, dari field, dan dari deck gitu, bukan hanya dari deck saja. Dan Branded Fusion karena dia bisa special summon dari materialnya bisa dari deck, tentu saja dia rentan terhadap Ash Blossom ya. Dan karena Branded Fusion ini sangat rentan terhadap Ash Blossom, makanya saya membuild deck ini untuk bisa fusion summon tidak bergantung kepada Branded Fusion, karena boss monsternya kan itu Mirror Jet ya. Nah di build ini gue semaksimal mungkin tidak terlalu bergantung dengan Branded Fusion untuk special summon, untuk fusion summon Mirror Jet gitu ya. Nah nanti kita lihat, ini pakai 3 jelas, Branded Red pakai 2 dan 1 Branded Lost ya. Sebenarnya ini bisa pakai 3, tapi untuk di build ini pakai 2 aja cukup. Dan Branded Lost tadi kita udah lihat ya efeknya untuk menambahkan 1 kartu yang mention Fallen Albas kalau kita berhasil fusion summon ya. Ketika kartu ini face up
Dan kartu ini juga punya proteksi untuk respons lawan terhadap efek-efek kartu kita yang aktif ketika fusion summon kita berhasil, gitu ya. Cuman bisa miss timing juga kalau misalnya resolve efeknya itu aktif setelah kita fusion summon. Setelah kita fusion summon. Jadi kalau setelah fusion summon itu ada resolve effect yang lain, ya, maka musuh bisa merespons kartu-kartu yang aktif ya di rantai aktivasi itu, di chain link itu. Jadi ini kita perlu berhati-hati dalam menggunakan Branded Loss, karena Branded Loss ini juga nggak terlalu jago-jago banget ya, karena kalau kita aktifin Branded Fusion gitu ya, tetap bisa di Ash gitu ya, karena Ash itu kan menegate efek, dia bukan menegate aktivasi ya. Sedangkan Branded Loss ini dia mentionnya adalah the activation of your cards and effect ya. Jadi harus termuat keduanya baru kartu itu tidak bisa menegate Branded Fusion gitu ya. Tapi kalau Ash hanya menegate efek, nah, jadi bisa kena sekalipun kita punya Branded Loss gitu ya. Nah itu sih Branded Loss, nggak terlalu gigi-gigi banget, tapi dia berguna banget untuk bisa menambahkan satu kartu dan untuk melindungi aktivasi fusion summon kita yang aktif dan kartu-kartu kita yang aktif setelah fusion summon kita berhasil gitu ya. Jadi ini lumayan lah. Lalu untuk Branded in Red itu berguna untuk recovery. Kita bisa ngambil satu kartu monster branded atau Fallen Albas dari graveyard ke tangan ya. Dan efek tambahannya adalah kita bisa langsung melakukan fusion summon di putaran itu setelah kita menambahkan satu kartu monster Despia atau Fallen Albas ke tangan dengan membanis materialnya. Selanjutnya adalah engine Fragile Patchwork. Orang pakai 3, jelas ini plus 1 gitu ya. Dia menambahkan HIM plus polymerization. Untuk IM chain-nya sendiri ya. IM chain-nya gue pakai 3 ya, dan polynya pakai 3 juga gitu ya. Nah orang biasanya kan IM-nya cuma 2, polynya cuma 2, patchwork-nya 3 gitu ya. Nah kalau gue lebih memilih untuk pakai 3-3 karena yang seperti gue bilang tadi, gue nggak mau bergantung sama Branded Fusion untuk summon Mirror Jet gitu. Jadi sebisa mungkin gue bisa punya alternatif kedua tanpa harus bergantung kepada Branded Fusion. Karena kalau Branded Fusion udah kena Ash ya kita nggak punya alternatif lain lagi untuk panggil Mirror Jet gitu. Nah tapi kalau kalau polinya banyak gitu ya, akses ke polinya banyak, lalu akses untuk bisa ngedraw Fallen Albasnya juga ada. Nah kita bisa melakukan fusion summon, kita panggil Mirror Jet tanpa bergantung dengan Branded Fusion. Jadi itu alasan kenapa gue pakai 3 ya. Ini menurut gue engine yang memang harus 3 sih di deck 3-3-3-9. Lalu untuk konsistensi supaya bisa ngedraw fusion dan materialnya dengan cepat, gue pakai Allure of Darkness. Nah Allure of Darkness ini banishnya itu efek kartu bukan cost. Jadi Allure of Darkness ini ketika aktif dan resolve kita ngedraw dulu, baru setelah itu banish satu kartu dark dari tangan. Dan kartu-kartu monster branded Despia itu kan kalau ke banish dia bisa ke trigger efeknya ya. Nah jadi ini adalah target yang bagus untuk Allure of Darkness. Jadi kalau Allure of Darkness-nya resolve, lalu kita punya Despian Tragedy, kita bisa banish dia, lalu Tragedy bisa efeknya aktif untuk menambahkan misalnya Aluber ya, atau Equilibrium, tergantung permainan kita seperti apa ya. Atau kalau misalnya ada Mercurier, berarti kita bisa banish Mercurier untuk menambahkan Fallen Albas atau kartu-kartu monster yang mention Fallen Albas di 3 kartu ini ya. Kalau misalnya terbanish karena
efek Allure of Darkness, kita bisa menambahkan salah satu dari 3 kartu. Kalau gue biasanya menambahkannya spin dan skip ya, karena bisa nge-plus lagi, nambah nambah kartu gitu ya ke tangan kita ya, karena kita bisa nyari branded spell trap dengan menggunakan Signature Skid, sekalipun cost-nya itu balikin satu kartu ke tangan ke bottom deck gitu, lumayan juga high cost ya kalau pakai Signature Skid itu. Ini untuk konsistensi supaya bisa cepet mendraw super poly. Nah ini dia, ini best card di deck ini ya, karena metanya sekarang lagi branded. Waktu itu ya metanya lagi branded, dan super poly ini menjadi solusi bagi deck-deck branded ya, dan menjadi solusi juga untuk deck-deck Soul, deck yang basicnya banyak darknya atau banyak lightnya. Nah ini cukup berguna juga untuk meremove mereka semua dengan menggunakan super poly. Nah, super poly ini GG ya, karena lawan tidak bisa merespon apapun ketika diaktif gitu. Nah, ini sebisa mungkin gue ingin kartu ini ke draw ke tangan gue ya, makanya gue pakai Allure of Darkness supaya lebih ngebut, dan gue pakai chainnya 3 supaya cepat juga ngebut, bisa ngedraw poly ke tangan gitu ya, normal poly ya ke tangan untuk bisa fusion sama. Nah di deck ini gue nggak pakai hand trap, personally gue nggak terlalu suka hand trap, jadi gue memilih untuk mainnya itu remove field lawan aja gitu, gue break board aja. Jadi kalau ada monster lawan di field ya gue break, dan sebisa mungkin gue pakai super poly misalnya gitu ya. Gitu sih cara mainnya. Lalu kalau misalnya ada kartu-kartu yang ada di belakang gitu ya, spell trap lawan yang di belakang set-set gitu, nah gue coba untuk remove dia dengan menggunakan Chimera. Nah kita langsung aja ke extra deck ya. Extra deck untuk YCC gue pakai triple Albion ya. Kenapa gue pakai 3? Karena gue masukin tadi Fairy Tail Snow gitu ya, karena dia kan light ya. Gue masukin dia, jadi gue pakai 3, dan sisa 2-nya itu biasanya untuk cost efek Mirror Chain. Dia punya efek di NPS, yaitu kita bisa set branded spell trap dari deck ke field atau menambahkannya ke tangan. Kalaupun kita bisa nambahkan ke tangan, misalnya kita nambah red ya, itu di NPS kita bisa langsung fusion summon tuh dengan menggunakan red yang baru kita add pakai Albion gitu ya. Jadi kalau nge-add-nya red ya bisa di set, bisa langsung diaktifin gitu. Karena red itu quick, jadi quick itu bisa aktif dari tangan di phase manapun ya, selama di putaran kita. Lalu pakai 2 saja Lubellion standar ya. Kalau misalnya dia ke graveyard masih punya backup, bolak-balik aja gitu ya. Lalu bosnya 2, bosnya 2, Mirror Chain 2 ya. Dan untuk material yang menggunakan Fallen Albas, satu lagi gua menggunakan Brigran gitu ya. Nah Brigran ini gue pakai karena dia materialnya cukup generik kalau melawan Foundries. Kita lihat ya. Nah, itu materialnya itu adalah Fallen Albas plus 1 level 8 or higher monster. Ya. Jadi kalau kita ngelawan Empen itu kan ranknya di atas 8 ya. Itu kita tinggal normal summon Fallen Albas, aktifkan efeknya, cost 1 kartu, lalu sedot Empen dan jadi Brigran gitu ya. Nah, jadi ini gue pakai untuk nyedot Empen, karena Empen itu kan monster-monster yang terspesial summon dengan attack position itu tidak bisa mengaktifkan efeknya gitu. Nah sedangkan Fallen Albas ketika di normal summon dia tetap bisa mengaktifkan efeknya karena dia kan normal summon bukan special summon, dan bisa menyedot Empen gitu. Empen cukup mengganggu juga sih, dia seperti skill drain sebenarnya.
rasanya seperti skill drain. Jadi itu untuk satu fusion yang materialnya Fallen Albas. Lalu untuk kartu-kartu Despia-nya gua waktu itu pakainya 2 Masquerade, jelas ngeburn life point lawan 600 ketika aktivasi kartu. Gue pakai Quarentis dan pakai Proskenion. Gitu ya. Ini Masquerade gue pakai 2 karena kalau lawan pakai Brave dan gue bisa summon dia 2 gitu ya waktu gue ngambil first. Ya. Itu lawan cukup banyak menguras life point-nya begitu. Sekali efek kartu burn 1200 gitu ya. Dan kalau lawan tidak punya cukup life point, mereka tidak bisa mengaktifkan kartunya lagi gitu. Nah, ini cukup menyedihkan juga. Ini Masquerade untuk late game ya. Kalau untuk grinding game, lalu untuk time game gitu misalnya dirasa waktunya bentar lagi, nah ini bikin Masquerade aja untuk burn life point gitu ya. Proskenion sebenarnya jarang banget dipakai untuk di di YCC ya. Gue bingung sebenarnya mau ganti ini pakai apa, karena waktu itu Albalenatus belum boleh dipakai ya, karena ini kan booster yang baru dan kita hanya bisa pakai sampai set SD Albas gitu ya. Nah kalau bisa ya gue pasti bakal masukin Albalenatus. Nah sebenarnya gue pengen masukin ini nih, Titanclad. Bingung juga sebenarnya. Nah sebenarnya harusnya masukin Titanclad, tapi karena mepet ya, jadi gue nggak sempet ganti Proskenion pakai Titanclad. Jadi ya udahlah gitu ya. Kalau pakai Titanclad kan kita bisa seenggaknya bikin monster dengan attack 4100 gitu ya. Itu cukup bagus untuk memukul monster-monster yang attack-nya misalnya ya attack-nya 3500, attack-nya 4000 misalnya kalau ngelawan Ignister gitu ya, kan ada yang attack-nya 4000 tuh yang imun ya, kita bisa gebuk dia 4100. Nah itu harusnya pakai Titanclad sih, tapi ya itu preferensi aja. Saat itu gue pakainya Proskenion. Quarentis, nah ini Quarentis tuh berguna banget untuk melawan Sword Soul sebenarnya. Jadi kalau ngelawan Sword Soul, lu tinggal pakai Super Poly aja. Lalu ada dua kartu untuk kos dan 1 kartu Despia. Ya, contohnya kalau kita pakai Despia Tragedy gitu ya. Lawan misalnya, dia kontrol biasanya kalau Sword Soul itu ada Chixiao, ada Barony, dan belakangnya itu ada Blackout. Itu lawan biasanya boardnya Sword Soul tuh kayak gini. Nah kalau tangan kita kayak gini, kita udah bisa breakboard, kita nggak usah blackboard, kita normal summon aja Tragedi, kita langsung aktifkan polimerisasi dan kos 1 kartu, kita sedot Chixiao dengan Tragedy untuk jadi Quarentis. Jadi Quarentis. Di sini Quarentis efeknya itu adalah membuat monster lawan dan juga monster kita tentunya, membuat monster di field kecuali fusion level 8 ke atas itu menjadi 0 attack point-nya. Nah, di sini karena Quarentis sudah terfusion summon, kita bisa aktifkan efeknya. Ini aktif untuk pancing Barony supaya attack-nya menjadi 0 dan supaya dia mengaktifasi efeknya itu menegate Quarentis gitu ya. Nah, ketika Quarentis aktif, Barony mengaktifkan efeknya ya. Otomatis karena efeknya aktif menegate Quarentis hancur dan pergi ke graveyard. Nah, ketika Quarentis pergi ke graveyard, efeknya aktif, kita bisa special summon Despia, monster Despia atau Fallen Albas. Nah, tentu saja kita langsung memanggil Fallen Albas.
Albas efeknya aktif, kita buang satu kartu dari tangan untuk nyedot Baroni dengan menggunakan Fallen Albas sebagai material. Lalu kita panggil Mirror Jade. Jadi dua kartu lawan yang GG berhasil kita remove dan kita bisa punya Mirror Jade di field gitu ya. Kita tinggal gebuk aja 3000 atau efeknya ngebanis. Dan Blackout itu nggak bisa aktif efeknya karena kita hanya selalu menggunakan satu kartu monster di field. Coba kalau kamu perhatikan ya, ini kita cuma punya Despian Tragedy di field ya, Super Poly ya. Tragedinya Quarantis yang satu nggak nggak punya target yang valid nih, dia harusnya punya dua kartu target oponennya. Lalu Quarantis aktif, Albas ya, satu lagi Albas aktif ya, jadi Mirror Jade ya. Jadi Blackout di sini nganggur gitu karena kita hanya menggunakan satu kartu gitu ya untuk melakukan breakball untuk ada di field kita gitu ya. Nah itu untuk kalau kita melawan Sword Soul ya. Makanya Super Poly 3 untuk Sword Soul sebenarnya gitu ya. Dan tiga kartu lainnya gue pakai Chimera. Ini sudah otomatis ya, ini bisa di special summon di putaran lawan dengan menggunakan trap atau di putaran sendiri dengan menggunakan polymerization. Efeknya bagus ya. Kalau materialnya di field 1 di tangan 2, berarti kita bisa nembak satu kartu lawan di field, dan setelah itu kita draw 2 kartu. Kita draw 2 kartu dulu, baru kita bisa nembak satu kartu di field. Nah, kalau materialnya 2 di field kita, 1 di tangan, maka kita bisa draw 1 kartu, lalu tembak 2 kartu lawan. Nah, jadi ini remover ya. Kalau kita punya polymerization di graveyard, kartu ini nggak bisa ditarget ya. Dia imun terhadap kartu-kartu yang target dia. Nah, kalau misalnya ada skill drain, nah di sini kalau misalnya ada skill drain, dia berhasil terfusion summon dan di graveyard kita ada komedi. Nah, ada komedi, kita bisa mendodge Guardian Chimera untuk supaya tidak dinegate oleh skill drain, dan komedi terspesial sama. Nah, Chimera karena dia sudah tidak ada di field untuk dinegate oleh skill drain, dia bisa aktif efeknya di graveyard dan kita bisa nembak skill drain. Kalau materialnya 1 di field, kita nembak skill drain. Kalau materialnya 2, kita bisa nembak skill drain plus 1 kartu lagi di field lawan ya. Nah itu alasan kenapa pakai komedi dan Chimeranya 2 untuk remove. Lalu yang terakhir adalah Predapine Dragostapelia. Ini sebetulnya dipakai sebagai target untuk meremove DPE. Di DPE itu tinggal di Super Poly aja, DPE-nya hilang, sama monster dark, sesuatu dark ya. Kalau dari field kita kan biasanya ada dark nih ya, normal sama Super Poly DPE-nya hilang gitu ya, jadinya Dragostapelia gitu. Nah itu untuk ekstra monsternya, ekstra decknya. Lalu untuk sidingnya di turnamen YCC gue menggunakan 3 hand trap. Gue pakai draw untuk lawan Foundries, untuk lawan Dragon Link, untuk lawan Brave token ya. Ini mujarab. Lalu pakai Crossout ya, ini untuk mirror juga karena banyak branded. Jadi biasanya kalau gua mirror, gua pakai Crossout Decimator dan gua mengeluarkan Super Poly gitu ya. Karena kalau lawannya mirror, Super Poly itu high cost banget gitu ya. Jadi karena mirror, jadi gue jarang banget pakai remove-nya itu pakai Super Poly.
gue biasanya cegah mereka untuk bisa fusion summon dengan menggunakan cross out lalu control field gitu aja. Lalu untuk melawan Floundrish pakai Zombie World, Banshee bisa dikirim dari deck ke graveyard dengan menggunakan Grand Fusion ya. Banis Banshee, lalu kalau dia ke graveyard banis Banshee lalu pasang Zombie World untuk melarang monster-monster non zombie untuk di-trigger sama. Ini untuk melawan Mystic Mine, untuk melawan Void Gate seperti Skill Drain dan kawan-kawannya. Kenapa pakai Twin Twister ya? Karena dia quick dan remove-nya 2 gitu ya. Ya bebas, bisa pakai ini juga sih, bisa pakai Cosmic Cyclone juga sih. Cuman kalau Cosmic Cyclone untuk di pertandingan besar dengan waktu 40 menit terlalu riskan karena life point-nya kepake 1000 gitu, lumayan ya. Gitu. Tapi itu preferensi. Kenapa nggak pakai Lightning Storm? Ya karena anti-spell fragrance itu di mana-mana gitu. Biasanya anti-spell fragrance itu aktifnya pas draw phase. Jadi kita nggak sempet lagi aktifin Lightning Storm di main phase karena Lightning Storm itu kan normal spell ya. Jadi yang quick aja supaya bisa segera di remove kalau musuh atau oponen mengaktifkan anti-spell. Lalu yang terakhir pakai Droplet. Kenapa Droplet? Nah sebenarnya ini fleksibel ya, mau masukin apa aja ya, mau masukin biru, mau masukin Test Blossom, atau masukin Derenem ya, itu preferensi masing-masing. Nah gue masukin Forbidden Droplet sebenarnya karena dia quick. Guys, dari gue segitu aja video deck profilnya. Semoga ini ngebantu kalian untuk nge-build deck Despia Branded ya. Untuk sekarang metanya udah sedikit bervariasi. Sekarang metanya tuh lagi Punk Therions gitu ya. Dan ada beberapa varian dari Adventure atau Brave token. Nah, mungkin kalian bisa menyesuaikan aja untuk part-part bagian mana aja yang kalian mau masukkan atau kalian mau keluarkan gitu ya. Nah, ini dari gua, semoga ini nolong kalian. Gitu aja. Thank you udah berkunjung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Good luck. Bye.